Baik, baik. Malah kok sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 36 yang Bapak banggakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa Bapak mengingatkan tetap jaga kesehatan, kemudian cuci tangan, menggunakan masker dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kelanjutan materi Office 365 ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari Office 365, apa saja yang ada di Office 365, ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, kemudian ada OneDrive, ada Notebook, ada Microsoft Teams dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan lebih spesifik mempelajari tentang salah satunya yaitu fitur MS Word secara online yang ada di Office 365. Nah, salah satu kelebihannya kita tidak perlu menginstal Microsoft Word atau Microsoft Excel, kita hanya menggunakan melalui aplikasi browser. Yang salah satunya yang sudah kalian download yaitu aplikasi Pavin ya. Nah, untuk sebelum kalian memulai aplikasi itu, kalian harus melakukan login. Login menggunakan akun sekolahan ya. Gitu ya. Jadi silakan anak-anak kalian pelajari lagi. Jika kalian belum paham, silakan lihat video tayangan yang kemarin kita adakan live. Gitu ya. Itu hanya Bapak ingin mengulang sedikit saja. Kemudian anak-anak jangan lupa Bapak mengingatkan untuk absennya kalian jangan lupa screenshot. Untuk screenshotnya kelihatan wajah kalian ya, kelihatan muka kalian dengan cukup jelas. Kemudian kalian Aku screenshot. tuh. Nah, setelah kalian screenshot nanti jangan lupa di save dulu, jangan di delete dulu. Nanti akan Bapak berikan linknya seperti biasa. Nanti diupload hasil screenshotnya itu. Nah, itu Bapak anggap kalian sudah bisa mengikuti, gitu ya. Baik, gitu itu tugasnya. Nanti Bapak lebih lanjutnya untuk tugasnya Bapak akan berikan di grup WhatsApp ya. Di sini Bapak lebih akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di Office 365 yaitu Microsoft Word. Kalau sebelumnya kita akan mempelajari Microsoft Word di lab SMP 36 ya, lab komputernya ya. Nah, di situ kalian menyalakan komputernya, kemudian kalian mencari aplikasi MS Word, kemudian di situ kalian langsung latihan membuat kemarin ada biodata, kemudian membuat tabel, ada membuat logo, ada membuat macam-macam menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cara menggunakan Microsoft Word menggunakan smartphone kalian ya. Jadi dengan akun Office 365 ini kita bisa tetap menjalankan eh, aplikasi Microsoft Word dengan menggunakan Office 365. Nah, itu salah satu kelebihan dari Office 365 anak-anak. Jadi kalian tidak perlu mendownload, kemudian kalian tidak perlu menginstal, kemudian kalian tidak perlu menggunakan laptop, cukup menggunakan yang sudah Bapak berikan kemarin menggunakan aplikasi Pavin dan akun Microsoft akun dari Semarang itu kalian sudah bisa menjalankan semua fitur yang ada di Microsoft. Itu untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan langsung coba praktekkan. Nah, sebelum kalian melakukan latihan ini, kalian sudah Bapak berikan tentang contoh latihannya ya. Jadi ini Bapak akan coba bukakan nanti contoh latihannya. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu, kemudian yang kedua nanti akan langsung Bapak praktekkan. Gitu ya. Nanti mungkin di sini banyak kendala. Kalau semisal jaringannya macet-macet itu, Pak fotonya macet-macet itu karena mungkin jaringan kalian tuh lagi ngadat sehingga nanti yang Bapak berikan itu kayak macet-macet itu faktor jaringan. Jadi mohon anak-anak ditunggu saja. Insya Allah nanti kalau sudah jaringannya bagus mesti nanti akan muncul kembali. Baik, ini Bapak akan membagikan salah satu WA tentang tugasnya. Jadi Bapak akan mengulang sedikit saja. Mungkin teman-teman kalian ada yang belum paham. Baik anak-anak, ini tampilannya sudah cukup kelihatan ya. Di sini ada
salah satu ini grup 9F. Mungkin Bapak minta responnya satu yang masih aktif. Anak, silakan Bapak diberitahu apakah tampilannya cukup jelas. Halo Pak, anak-anak. saya belum mandi, Pak. Bapak, Pak. tolong, ini tampilannya Pak, Bapak udah tampil. jelas. Baik, kalau udah jelas, Jelas, Bapak Pak. Ya, baik. Mohon untuk anak-anak dimatikan. Udah jelas. Ya. Baik, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan, Pak. yaitu, ya, gimana? Gak apa-apa. Pak, kok gambarnya burik jadi, Pak? Kok gambarnya Pak, jadi woi. burik, Pak? Ya, Pak, sudah, Dan. nanti dulu sesi tanya jawab di akhir aja supaya ini pembelajarannya agak efektif ya, supaya efektif. Tanya jawabnya di akhir saja. Baik, di sini anak-anak seperti biasa Bapak akan memberikan judul pengumuman live. Silahkan anak-anak dapat mengikuti live pada hari ini. Pak, gambarnya burik, Pak. Sebelum mengikuti live, anak-anak dapat memperhatikan dokumen yang sudah Bapak bagikan di atas. Pak, macet-macet, Pak. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang salah Pak, satu gambarnya burik, Pak. keyboard pada Office 365. Pak, macet-macet, Pak. Jadi mohon anak-anak perhatikan. Nah, ini tentang tugasnya. Kemudian silakan anak-anak, ya ini dapat gabung, ini kalian anggap Bapak sudah tahu ya cara mengikuti gabung. Kemudian silakan anak-anak perhatikan di salah satu ini. Mohon anak-anak, kalau semisal Bapak tadi sudah jelaskan di awal ya, kalau semisal gambarnya apa tidak jelas, kemudian macet-macet, keputus-putus itu karena faktor sinyal kalian. Jadi mohon untuk ditunggu saja, ya ditunggu saja. Itu karena sinyal kalian mungkin mengalami pelambatan, jadi sehingga yang Bapak tampilkan ini macet-macet, gitu ya. Nanti insya Allah kalau sudah ditunggu kalian biasanya akan tampil secara baik. Nah, di sini sudah Bapak berikan contoh, yaitu untuk membuat salah satu surat permohonan beasiswa. Jadi, semisal nih kalian nanti ada tugas apa saja, atau kalian ingin mengajukan surat beasiswa menggunakan Microsoft Word. Jika semisal kalian tidak punya laptop, Pak, saya tidak punya laptop, kemudian saya ke warnet itu masih takut, Pak, karena situasinya masih kayak gini. Kalian bisa memanfaatkan handphone kalian dan aplikasi atau akun Office 36 dari SMP. Kemudian kalian nanti bisa membuatnya di Word Office 365 ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu semua. Jadi kalian tidak perlu menggunakan laptop, kemudian kalian tidak perlu install, cukup menggunakan aplikasi Pavin dan akun Office 365, kalian sudah membuat Microsoft Word, Excel, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini Bapak memberikan salah satu contoh ya. Di sini ada surat permohonan beasiswa, silahkan tanggalnya diisikan sesuai kalian buat. Ini kebetulan Bapak membuat pada tanggal 12 Oktober. Kemudian yang kepada YTH-nya itu ya tetap itu silahkan kalian mau ngajukan di mana ya. Kalau kalian mau ngajukan di perusahaan misal Bank Sentral Asia atau BCA, nah itu boleh. Terus kemudian pimpinan di tempat atau kalian silahkan boleh buat seperti yang kalian inginkan. Kemudian di sini diisi nama kalian. Semisal Pak ini biodatanya kurang lengkap, kalian mau nambahin lagi itu boleh. Gitu ya. Pada intinya nanti lebih ini kalian bisa modifikasi. Jika kalian nggak bisa modifikasi ya udah ikuti aja minimal seperti ini ya untuk pengajuan surat Ya, beasiswa. Kemudian yang perlu Bapak tekankan apa fontnya di sini sudah Bapak jelaskan. Keterangan latihan ukuran kertasnya yaitu A4 ya kan. Kemudian layout marginnya itu normal. Kemudian ukuran font judulnya itu 14, ukuran font teksnya itu 12 dan jenis fontnya Times New Roman. Jadi semua jenis font ini Times New Roman ya, ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Sebelum kalian memulai, kalian pilih Times New Roman dulu. Kemudian ukuran font yang di judul itu 14 ya, kemudian di bold. Kemudian ukuran yang font teks biasa itu 12. Itu ya anak-anak. Nah, silahkan nanti diperhatikan. Silahkan nanti diperhatikan keterangannya. Kemudian apa-apa yang belum kalian pahami nanti bisa tanya langsung di grup WhatsApp. Intinya format ini bisa kalian modifikasi, bisa kalian perbaiki lagi. Silahkan kalau belum lengkap kalian bisa tambahkan.
Gitu. Nah, ini sudah Bapak jelaskan di sini, kemudian Bapak berikan keterangannya di WhatsApp. Ini Bapak langsung mulai saja. Ini Bapak langsung mulai aja prakteknya. Sebelum Bapak mulai prakteknya, mungkin ada yang ditanyakan. Mohon untuk anak-anak itu kalau yang barusan gabung atau yang belum gabung, itu diberitahu. Yang barusan gabung mohon untuk mic-nya dimatikan. Nanti mic-nya dinyalakan setelah sesi tanya jawab saja. Ya, Pak. Gitu ya. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang Dan ditanyakan? mandon. Apakah ada yang ditanyakan? Ini Halo, kelihatan. Bro. Ini 74 peserta. Dan mandon. Sudah 74 peserta sudah gabung. Apa nih? Bapak tahu ini yang ngomong siapa saja. Ada Dendi. Dendi itu tadi maaf, Dani. Nah, Dani ini Ya, tadi Pak. Dani Alif ngomong. Ini kelihatan semua ya. Nanti kalau semisal kalian memotong pembicaraan itu termasuk sikapnya kalian ya, dianggap tidak baik karena memotong pembicaraan. Pak. Nanti sesi tanya jawab akan Bapak berikan di akhir kesempatan gitu ya. Nah, ini sekarang ini sebelum Bapak mulai, adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Macet, Pak. Enggak. Macet. Baik, kalau enggak, Ayo, Bapak lanjutkan ya. Pak, iPad beli, Pak. Yuk, tolong 8 bit, Pak, 8 bit. tolong sesi tanya jawabnya sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan ya. Baik, kalau gitu Bapak lanjutkan saja materinya. Mohon untuk anak-anak dapat mematikan mic-nya, nanti mic-nya dinyalakan setelah pembelajaran ini. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya dan diskusi. Baik, anak-anak yang pertama kalian siapkan aplikasi Pavin-nya. Nah, kalian siapkan aplikasi Pavin ini. Kemudian seperti biasa, ini Bapak silang-silang dulu aja. Kita mulai dari awal. Anggap aja Bapak belum tahu apa-apa. Kita mulai dari Office, ketik aja Office. Office.com. Oh maaf, penulisannya salah. Kalau salah dia nggak mau. Office.com. Klik office.com. Nah, ini Bapak sudah langsung masuk ya, karena Bapak sudah login. Jika semisal kalian belum login, ini Bapak klik tanda yang di atas ini, yang pojok kanan, kemudian Bapak sign out. Nah, ini Bapak coba, semisal nih Bapak belum log out. Tadi ketik office.com, kemudian setelah kalian, nah nanti akan tampilan seperti ini, ya, office.com, nanti akan tampilan seperti ini, kemudian jangan lupa ini Bapak mengingatkan kembali, sign in, nah ini sudah ada nama Bapak, nah kemudian masukkan, tadi di sign in itu biasanya ada, silahkan kalian masukkan username kalian, ya, username-nya itu ada, kalau kalian tuh nomor ID, misal 11, kemudian ada kode sekolah 36, kemudian 2020 nama panggil kalian, kemudian @SMP N36 Semarang SCH.SCH.id, ini jangan sampai salah ya. Kemudian masukkan password kalian. Ya, itu cukup mudah, ini sudah Bapak ulang sampai 12 pertemuan, Bapak anggap kalian sudah paham ya. Jika belum paham silahkan diskusikan sama teman kalian atau bisa cari di YouTube ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga, di sini cukup jelas ya. Ini Bapak maaf. Ini mungkin Bapak silang aja. Nah, di sini sudah silakan. Di sini sudah ada keterangan silakan login dengan akun Office 365 dari sekolahan. Bukan pribadi. Kemudian jangan lupa untuk passwordnya ada huruf kapital dan angkanya. Nah, itu hal seperti itu Bapak ulang-ulang supaya kalian ya. Kemudian ini di sign in. Karena Bapak sudah pernah login, biasanya Bapak simpen sehingga passwordnya langsung muncul. Ini Bapak sign in aja. Nah, kalau ada tampilan seperti ini tinggal klik yes saja, jangan bingung. Tinggal klik yes, nah nanti akan muncul seperti tampilan ini. Nah, tampilan di sini, ini Bapak akan cek sudah menjadi tampilan desktop atau belum. Tapi biasanya kalau seperti ini sudah menjadi desktop. Kalau belum jadi desktop, jangan lupa kalian pindah. Nah, ini klik titik 3 pojok kanan atas, ya, yang pojok atas kanan, bagian kanan itu diklik. Biasanya kalau belum diubah jadi desktop, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah,
Kalau kalian tampilannya seperti ini, masih seperti ini, masih cukup besar gitu ya, belum kecil-kecil ya. Kalian klik pojok atas bagian kanan yang titik 3, diklik kemudian ubah menjadi situs desktop. Ya, kalian ubah menjadi situs desktop. Nah, kemudian setelah itu di sini kan sudah, ini Bapak akan zoom sedikit. Kalau macet-macet mohon ditunggu karena itu biasanya faktor sinyal. Nah, di sini kan sudah ada Microsoft Word, di pojok kiri itu ada Excel, ada PowerPoint. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang cara menggunakan Microsoft Word secara online ya. Di mana? Di menggunakan Office 365 yang sudah kalian miliki gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik Word-nya, sip. Nah, diklik nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau kalian mau nge-zoom, misal nih, memperbesar atau memperkecil, tinggal kalian menggunakan jari jempol kalian dan telunjuk dibuka, kayak dibuka gitu ya. Kayak dibuka, kemudian dilingkupkan. Itu nge-zoom dan zoom in dan zoom out, saya kira kalian sudah paham karena sering gunakan, apalagi yang gamers itu nge-zoom itu pasti bisa. Nah, kemudian pilihannya apa? Tadi kalian sudah buka Microsoft Word, dan akan muncul tampilan ini. Nah, kalau kalian sudah buka Microsoft Word, itu akan terlihat judulnya di atas pojok kiri itu, atas pojok kiri itu ada tulisan Word. Nah, ini tampilan ini sama ya, kayak di komputer, kayak di lab yang sering kita latihan ya. Buka Word-nya, kemudian ada pilihan blank dokumen ya. Nah, kalau sudah itu, kalian pilih yang ini, new blank dokumen itu. Ya, kalian pilih new blank dokumen, nanti akan kebuka di biasanya slide kedua. Nah, ini langsung tampilannya kelihatan ya. Tampilannya langsung ke blank new dokumen ya, atau new blank dokumen. Jadi tampilannya kosong. Nah, tampilan ini kalau kalian perhatikan itu sama persis enggak di komputer kalian? Sama ya. Sama persis enggak di laptop kalian? Sama, apalagi waktu kita latihan kelas 8 dulu di lab. Itu sama persis. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu kita secara online itu membuatnya. Pak, kalau semisal saya offline, bisa enggak Pak? Enggak ada kuotanya buat ini. Enggak bisa. Ya, karena ini secara online menggunakannya. Jadi begitu kalian ngetik, langsung kesimpan dia. Enggak perlu kalian, kalau dulu anak-anak jangan lupa CTLS ya, atau save ya. Karena apa? Sebentar lagi listriknya mati. Biasanya kan dilihat kan gitu, sering anjlok. Awas apa saja, Pak saya udah buat anjlok Pak, mati ngulang lagi. Nah di sini enggak usah khawatir. Kalian ngetik A saja itu dia ke save. Pokoknya setiap kalian membuat apapun itu, dia langsung ke save secara otomatis. Nah ini Bapak akan kasih tahu perbedaan antara Word offline atau tidak menggunakan koneksi internet dengan Word online yang menggunakan koneksi internet. Di atas judul ini slide ini, di atas judul ini yang ada dokumen 3 saved itu, nah itu judulnya. Jadi apa ya, judul file kalian. Jadi ketika kalian ngetik, nanti ada, misalnya nih Bapak contoh, dia langsung ke save, langsung saved. Nah dia langsung nge-save otomatis ini, misal Bapak akan ngetik. Nah ini biasanya anak-anak, karena ini menggunakan laptop, kadang susah, kadang bisa, kadang enggak. Nah makanya kalian harus sabar nih. Kadang tuh keyboardnya muncul, kadang enggak. Nah seperti ini, Bapak kadang tuh sudah nyoba-nyoba, tergantung HP kalian. Kalau HP kalian bagus tuh biasanya langsung ngetik. Nah ini kan Bapak mau ngetik, kadang kesusahan. Karena apa? Ini sekali lagi menggunakan perangkat yang terbatas, yaitu smartphone. Nah, anggap aja kita ini sebelum kita memulai, kita mengganti judul filenya atau nama file kita itu dengan apa? Dengan klik yang pojok atas itu, yang paling atas. Nama filenya itu diisikan nama kalian. Nama kalian itu tinggal diklik aja ya anak-anak. Tinggal diklik. Bapak ulang nih. Untuk mengganti nama file kalian atau menyimpan nama hasil file kalian ini, itu tinggal kalian klik dokumen 3 /saved itu ya.
tinggal kalian klik, nanti kalian ganti. Ini Bapak zoom, ini Bapak close saja. Kalau mau ganti, jangan lupa kalau muncul keyboard atau papan keyboard yang di HP itu di close dulu, kemudian diklik. Ya, ini sebentar ini. Kalau kesusahan, itu kalian refresh. Refresh yang di pojok atas ini Bapak refresh dulu. Refresh biasanya karena apa? Ini kita harus sabar menggunakan HP. Sekali lagi kalian harus sabar. Karena sebenarnya Microsoft Word itu apa namanya? Dia support bagus itu di laptop dan di PC gitu ya. Nah, ini kalian klik yang di save ini. Nah, ini muncul kan? Jadi kalau kalian mengalami trouble tinggal di refresh yang atas itu aja. Yang tombol kayak putar balik itu loh. Bulat itu. Nah, ini tinggal kalian ganti ini, tulis saja seperti biasa, latihan 1, latihan 1. Kemudian strip nama kalian, misal nama Bapak ya. Kemudian kelas. Nah, kelasnya 9 apa? Misal Pak saya 9A. Terus absen ini strip absen 1. Misal ya, ini sinyal. Jangan lupa format penulisannya gini ya. Latihan 1, nama lengkap kalian, kemudian apa? Dia di kamu kasih kelas, kemudian nomor absen. Ini jangan sampai salah. Nah, kalau sudah diklik sembarang aja, nanti dia ke save. Nah, ya kan? Dia dokumen 3-nya kan sudah diganti itu. Ya kan? Latihan 1, kemudian strip nama kamu, kemudian 9A, strip 1. Nah, dia otomatis akan kesimpan. Gitu ya. Kemudian, jika, oh ya, kayak kemarin Pak, jika saya membuatnya di laptop atau komputer gimana, boleh nggak? Sangat boleh, itu malah sangat bagus. Ini Bapak memberikan contoh menggunakan HP, kenapa? Karena mungkin banyak teman kalian tuh yang belum memiliki perangkat laptop atau PC. Gitu ya. Jadi kalau kalian yang sudah memiliki laptop atau PC, Bapak sarankan kalian membuatnya menggunakan perangkat itu, laptop atau PC. Tapi kalau kalian gimana Pak, maksud saya nggak bisa latihan ya, masih bisa ini, Bapak buktinya bisa menggunakan aplikasi Pavin ya. Kemudian, nah sudah ke save toh, kalian tadi perintahnya apa? Tugas ini, mengganti kertasnya. Kertasnya menjadi A4. Untuk mengganti kertas itu apa? Ingat-ingat. Ayo, kemarin waktu kelas 8 sudah Bapak jelaskan. Masuk menu apa di Word-nya? Masuk menu layout ya. Masuk menu layout, kemudian kalian ganti. Yang diganti apa? Size-nya. Nah, masuk ke size ini. Ini ya, size ini Bapak zoom ya. Nah, sekali lagi, kalau semisal muncul papan ketik ini, nah kalian close dulu papan ketiknya supaya tidak mengganggu ketika kalian ngeklik menu ya. Ini close dengan bawahkan, arahkan bawah ini. Nah, papan ketiknya sudah hilang ya. Kemudian kita klik size. Kemudian pilih yang apa? A4 ya. Nah, kalau udah kayak gitu muncul terus ini papan ketiknya. Sekali lagi, kalau kalian muncul papan ketik, itu kalau bisa di-close papan ketiknya dihilangkan dulu ya. Papan ketiknya dihilangkan. Karena apa? Kalau nggak dihilangkan biasanya trouble. Misalnya Bapak contohkan, ketik ses. Nah dia nggak mau. Ketik ses dia nggak mau. Karena apa? Papan ketiknya masih muncul. Ini Bapak sudah berulang kali ngetik ses, balik lagi. Nggak bisa ya. Karena apa? Papan ketiknya muncul. Mesti nanti ada yang banyak ditanyakan ini. Pak, saya sudah ngeklik ses ini toh Pak. Nggak bisa-bisa Pak. Nggak muncul ukurannya. Karena apa? Sekali lagi, papan ketik keyboard kalian yang di HP itu muncul. Nah, kalian hilangkan dulu pelan-pelan. Kalian hilangkan dengan klik yang tombol bawah ini, pojok kanan paling bawah. Ini diklik. Nah, diklik kemudian kalian ketik ses. Nanti muncul kan? Ya, gitu. Kemudian pilih A4. Kemudian muncul lagi, di back lagi. Di back kemudian pilih marginnya. Marginnya itu yang pojok ini. Diklik marginnya ini. Nah, pilih yang normal. Sudah nih. Sudah. Kemudian
kita langsung ngetik. Jadi kalian jangan salah, kertasnya A4, marginnya normal, kemudian kita langsung ngetik. Menu ngetik itu biasanya font-font itu di mana? Di menu hub. Ini Bapak mengulang lagi, kalian sudah pelajari. Nah, format awalnya menu home itu apa? Calibri ya. Ini ya, untuk ganti tulisan itu di Calibri ini yang ini, itu kalian ganti. Menggunakan apa tadi? Times New Roman. Kalian ganti. Nah, sekali lagi kalau mau ganti, papan ketiknya di back dulu, dihilangkan dulu. Kemudian kalian ganti ini, benar Times New, diklik aja, cari Times New Roman. Nah ini temu, kemudian Bapak masih ini dihilangkan dulu papan ketiknya, kita naik ke atas. Ini ganti fontnya berapa? 14. Untuk font judulnya 14 ya. Untuk font judulnya 14. Font judulnya 14. Kemudian di apa? Di bold. Kalau di bold berarti ditebalkan. Ditebalkan. Sudah ditebalkan kan? Nah, kita kemudian apa? Itu di tengah. Kalau ganti di tengah, itu gimana caranya? Kalau ganti di tengah, ini kalian ingat masih ingat toolsnya kan? Ini yang pojok kanan itu ya, Bapak zoom. Mengganti tulisan di tengah menggunakan apa ini? Ya, yang ada justify, kemudian center. Nah, ini ya. Tuh kalian klik, kemudian, nah kalau tampilannya nggak penuh, tadi ini dihilangkan dulu. Bapak refresh. Kalau misal trouble kayak gini gimana Pak? Di refresh saja, nggak usah takut ya. Kita ganti Times New Roman. Tadi, kemudian fontnya 14. Kita ke samping sini. Kemudian ini ditengahkan. Nah, nggak bisa toh, kenapa? Coba, papan ketiknya belum dihilangkan. Papan ketiknya di back dulu, dihilangkan dulu. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, muncul lagi, di close. Nah, ini pilih yang center. Kemudian tadi judulnya apa? Judulnya tadi apa? Permohonan beasiswa. Kita ketik. Nah, permohonan beasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ke bawah tinggal di enter. Bawah. Terus kemudian kan tadi kan sudah kan biar nggak tulisannya nggak center itu gimana? Habis permohonan kan tadi ada apa? Tanggal ya. Tanggalnya kan pojok kanan. Nah, kita pilih yang pojok kanan. Ini kita back dulu. Kemudian pilih yang ini, rata kanan. Tanggal berapa ini? 15. Oh, maaf. Nah, ini fontnya kan 12. Tadi kan yang judul kan hanya 14 ya. Yang ini 12 kita ganti dulu. Fontnya menjadi 12. Kita ganti klik. Sudah. Kemudian kita ketik 15 Oktober 2020. Kemudian kita enter lagi. Nah, sudah rata kanan, nanti tulisannya dilihat. Ini karena Bapak sudah buat sendiri, jadi Bapak hafal. Kita pilih. Nah, kok nggak bisa lagi Pak ngetik? Aduh, saya lupa. Ternyata papan ketiknya masih muncul. Untuk menghilangkan, tinggal di back aja. Dihilangkan dulu, kemudian diklik. Pojok kiri, kemudian ini apa? Yang terhormat tadi ya. YTH. YTH. Nah, ini kalau Bapak salah, silahkan nanti dicek contohnya. Yang terhormat misalnya. Ibu kepala sekolah SMP N36. Nah, terus namanya atau siapa silahkan. Oh iya, aduh Pak, tadi saya lupa ngebold Pak. Gimana nih Pak? Nah, kalau lupa ngebold, ini kan permohonan beasiswanya kan harusnya kan tulisannya tebal. Bold itu tebal. Kita klik aja di sini, ditahan. Nah, nanti kemudian ditarik, klik tahan, kemudian digeser aja.
Nah, ini agak susah anak-anak. Itu kalau kalian nggak nekennya kalian belum kebiasaan itu agak susah. Ya, untuk select. Ya, select itu agak susah. Kemudian kita klik yang bot. Nah, tulisannya kan nanti akan menjadi bot ya. Nah, itu kalau kayak gitu biasanya agak susah anak-anak. Ya, untuk nge-slash ini ya. Misal ini Bapak mau nge-slash ibu sekolah. Itu agak susah kalau kalian nggak latihan. Nah, muncul kayak gini. Diulang-ulang, diklik aja. Sekali lagi kalau mau ngedit, papan ketiknya dihilangkan dulu, kemudian kita klik yang mau kita bot. Misal nih, Bapak mau ngebot lagi. Select-nya, oh nggak enak ya Pak, nggak kayak di mouse ya. Iya emang, karena kita menggunakan eh, apa menggunakan handphone ya, jadi fiturnya mungkin agak susah. Kita klik aja, terus kemudian kok muncul seperti ini Pak, ya diklik. Nah ini kemudian kita tarik ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Silahkan kalian coba. Nah ini, itu tariknya yang bulat itu, yang bulat lingkaran itu, ditarik aja, gitu ya. Gitu. Ini Bapak nggak membuat secara lengkap, silahkan kalian dicoba sama persis yang Bapak contohkan. Kalau Bapak buat secara lengkap, waktunya cukup panjang, ya. Karena apa? Kalau Bapak menggunakan laptop bisa 5 menit buat kayak gitu, 2 menit lah. Kalau Bapak menggunakan handphone itu agak cukup lama. Karena apa? Ada kayak delay-nya itu loh, anak-anak. Delay itu apa? Jeda atau terhambat. Karena apa? Ini sifatnya online. Nah, itu ya ke-save. Pak, kalau sudah gitu di-save, Pak. Oh, di-save lagi di TLS, Pak. Udah usah, ini sudah ke-save sendiri. Ya, udah ke-save sendiri. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot nge-save. Tapi kalau kalian mau nge-save lagi, bisa. Dengan klik apa? Klik apa? Klik file ini. File, kemudian pilih apa? Save as. Save as ini. Klik file, kemudian pilih save as. Tinggal diklik save as ini. Nah, itu udah ke-save, ya kan? Ya, ke-save itu otomatis. Ya, jadi kita cancel aja, udah ada ke-save ya. Itu anak-anak. Jadi silahkan, ini belum lengkap, silahkan kalian lengkapi. Bapak sebenarnya kalian sudah punya lengkap. Ya, Bapak buatnya juga menggunakan handphone. Jadi silahkan. Jadi gini ya anak-anak, kita tidak perlu menggunakan perangkat laptop, perangkat komputer. Misalkan kalian nggak bisa, kalian masih bisa kreatif. Eh, apa? Kalian masih bisa memanfaatkan akun yang sudah diberikan dari sekolahan. Kemudian kalian tinggal download Pavin, kalian masih bisa menjalankan Microsoft Word, Excel, PowerPoint tanpa harus mendownload. Nah, kalau kalian download, itu sebenarnya akun Microsoft itu juga berbayar anak-anak. Ya, kalau nggak salah tuh 1.900.000 untuk download perangkat Office itu ya. Biasanya kalau kalian beli laptop sudah gratis itu, bisa dipasangkan. Ada yang gratis, ada yang beli lagi. Ya, di sini kalian nggak perlu download. Jadi kemudian nggak perlu takut filenya hilang, dia akan disimpan secara otomatis di OneDrive. Kemudian kalian bisa mengeditnya kolaborasi dengan teman kalian, gitu ya. Jadi nanti Bapak akan jelaskan cara kolaborasinya. Ini gitu dulu cara pembuatannya, silahkan kalian dicoba nanti. Nah, terus kemudian, loh Pak, masuk gitu tok buat tok? Gampang banget Pak. Nah, ini yang penting. Kemudian setelah buat gimana Pak? Bukan di screenshot, dibagikan ke Bapak. Nanti Bapak akan bantu ngeditnya. Misal nih, loh caranya gimana Pak? Saya harus kirim filenya ke flash disk Pak, ke email Pak. Enggak perlu kalian kirim ke email atau ke flash disk. Caranya gini, setelah kalian membuat semuanya lengkap ya, ini ya, anggap aja surat permohonannya lengkap ya. Kalian kan sudah membuat surat permohonan, kemudian sudah jadi nih, sudah jadi, kemudian Bapak ingin ngecek, mengoreksi, ada yang salah nggak nih? Ada yang salah nggak? Terus kemudian tulisan kalian sudah betul nggak sesuai aturan Bapak nggak? Nah ini Bapak akan ngeceknya gimana cara ngeceknya? Nah itu atau cara mengumpulkan tugasnya gimana? Kalian tinggal klik yang sampingnya komen itu kan ada kayak arah panah ke atas. Itu namanya share, ya dibagikan. Jadi tinggal kalian klik ini Bapak Zoom. Bapak Zoom. Nah ini sampingnya komen itu kan ada arah ke kanan itu atau share itu ya. Nah tinggal kalian klik saja. Nah, sebelum klik ada papan ketik ini dihilangkan dulu. Tinggal kalian klik bagikan. Nah,
Ini kemudian Bapak zoom out, Bapak lihat. Nah, kemudian pilih yang mana? Ini yang anyone with the link can edit itu diklik aja. Nah, diklik nanti akan muncul seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian kalian pilih specific people ya, specific people. Specific people. Nah, specific people itu apa? Hanya orang tertentu saja. Ya, ini Bapak, kalau anyone with the link itu semua orang yang memiliki link. Ya, semua orang yang memiliki link. Kalau people in the SMP Negeri 36 itu semua anak-anak SMP 36 bisa ngedit. Ya, jadi kalian bisa kolaborasi satu sekolahan, membuat apa? Membuat tulisan satu sekolahan bisa kolaborasi atau people with existing access atau grup tertentu. Nah, kita pilih yang specific people aja. Hanya orang yang kalian inginkan saja. Misal kalian buat ini, oh hanya Pak Rofi saja yang ingin tahu. Nah, kalian pilih specific people atau kalian hanya 2 orang aja, siapa, misal siapa gitu, siapa yang si A, buat specific people-nya untuk si B, itu bisa. Gitu ya. Nah, kita pilih specific people, kemudian kalau sudah diklik ini specific people sudah ya, sudah ada centangnya biru itu, yang ini di allow editing itu dicentang ya. Biasanya kalau nggak centang gini, allow editing itu klik di allow editing. Kalau kalian nggak pilih allow editing centang biru ini, nanti Bapak nggak bisa ngedit, hanya bisa ngelihat saja. Ya. Nah, kalau sudah itu di-apply. Di-apply, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekali lagi kalau misalnya, loh Pak tampilannya kok gini, tinggal kalian arahkan saja ya. Arahkan saja, Bapak anggap kalian sudah tahu ya. Tinggal diarahkan saja, kemudian digeser-geser. Nah, ini masukkan emailnya yang kalian akan bagikan itu. Ya akan kolaborasi itu emailnya. Ya, misalnya Pak Rofi ya, kamu masukkan emailnya Pak Rofi ya. Kamu masukkan emailnya Pak Rofi secara lengkap, jangan sampai salah. Kalau kalian salah titik itu biasanya nggak bisa. Iya. Nah, maka tolong diingat-ingat akunnya Bapak, yaitu apa? Maaf Rofi, kemudian @SMPN. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan, ya ini kalian udah menggunakan akun Office 36 ya, dia langsung muncul. Oh ini dulu. Terus kemudian ada fotonya Bapak. Langsung diklik saja. Nggak perlu kalian ketik. Ya. Tapi semisal nih, Bapak ingin ngetik secara lengkap saja. SMPN 36, Semarang, titik, SCH.ed. Ya, nah ini. Kalian kirimkan ke sini. Jadi kalau kalian sudah membuat, kemudian kalian kirim ya, send menggunakan ini. Ya, desain, nanti Bapak akan lihat satu-satu. Ya. Misal nih, kalau kalian salah ngetiknya, Sema, nah, dia nggak akan muncul. Namanya Bapak nggak akan muncul. Ya kan? Ya. Itu jadi jangan sampai salah, kalian kalau sudah muncul namanya Bapak, lah itu tinggal klik aja. Tinggal diklik, klik nanti lah ini. Ya kan? Jadi artinya apa, Pak? Bapak itu bisa kolaborasi sama kalian, bisa ngelihat hasil kalian, bisa ngedit hasil kalian, kemudian bisa membetulkan ketika ada yang salah. Gitu anak-anak kalau sudah di send. Ya. Jadi tugasnya bukan di screenshot ya, bukan di apa-apa, tapi di send menggunakan Office-nya langsung, Office Microsoft Word-nya langsung. Dan kalau link ke send, disilang aja. Ya, itu tadi Bapak akan tentang cara pembuatannya, Bapak sudah jelaskan. Ini Bapak akan ulang secara singkat. Langkah awalnya, kalian buka Microsoft Office 365-nya. Setelah kalian buka, kemudian buka Microsoft Word, kemudian pilih blank dokumen. Nah, setelah pilih blank dokumen, jangan lupa kalian file save-nya diganti di pojok kanan atas ini. Ya, kalian tinggal diklik yang pojok kanan atas ini, klik. Nah, kalau semisal nggak mau, Pak diklik kok nggak mau, tinggal kalian refresh yang ini ya, refresh yang paling atas yang ada arah panah lingkaran itu tinggal kalian klik, di refresh saja.
Jika kalian mengalami trouble, tinggal di-refresh itu, ya. Kemudian kalian klik lagi judulnya ini. Ya, ini papan ketiknya karena belum dihilangkan ya. Biasanya kita diklik. Ini Bapak Yo. Nah, ini muncul kan? Biasanya kalau file save tuh jangan terlalu di zoom in. Kalau di zoom in nggak bisa. Nah, silahkan kalau mengalami kendala itu dicoba-coba. Yang pasti tetap bisa, semuanya bisa. Karena Bapak nyoba juga bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa. Mungkin tekniknya beda-beda, silahkan dipelajari cara penggunanya. Nah, sudah di-save, kasih latihan 1, ingat nih, latihan 1. Jangan sampai salah-salah. Latihan 1, nama lengkap kalian, kelas kalian apa, kemudian nomor absennya. Udah diklik sembarang aja. Kalau udah diklik itu otomatis save. Ya, kemudian kalian kerjakan teksnya sesuai dengan contoh yang Bapak berikan. Semisal kalian mau nambahi, mau ngedit lagi itu boleh. Ya, setelah itu kalian sudah selesai dibagikan. Kalau bagikannya di sini ya, pojok kiri, share ini, sampingnya komen. Ya, sampingnya komen itu ada file cara membagikannya. Diklik saja. Loh, ngeklik kok nggak bisa-bisa, Pak. Nah, ini bisa diulang lagi. Ya, diklik, kemudian ini when the link can edit itu diklik aja. Kita pilih specific people, masukkan emailnya, kemudian kita apply dulu, masukkan emailnya Bapak, kemudian di-send. Itu ya, nanti akan muncul. Nanti akan Bapak cek, gitu ya. Nah, itu tadi tentang cara pembuatannya dengan Microsoft Word. Kemudian langkah-langkahnya sudah Bapak jelaskan. Bapak, kalau sudah membuat, nanti muncul di mana Pak dokumen saya? Ya kalian back aja. Kalian back, masuk ke Word lagi, anggap aja kalian back, itu kalian cari. Nanti di sini akan muncul, masuk ke Word. Nah ini, ya kan, di bawah otomatis. Di bawah itu akan otomatis langsung ada latihan 1. Kalau kalian mau ngedit nih, misal kalian hari ini membuat judulnya dulu, membuat apa paragrafnya dulu itu bisa. Nah itu kalian klik saja, kalian klik nanti kalian bisa edit. Jadi dia langsung melanjutkan. Maaf saya salah klik. Ini ya, kliknya dipaskan ya. Ini edit. Nah, dipaskan. Nah, ini langsung masukin. Ya kan? Ini kita tadi kan Bapak sampai Ibu kepala sekolah SMPN 36. Maaf. SMPN 36. Jadi setiap kalian habis buat apa tuh bisa kalian edit. Gitu ya. Kemudian ini misal mau ngeditin membuat watermark ya tulisan di belakang itu silahkan dicoba-coba kalau kalian mau nambahin. Kalau nggak salah masuk insert, kemudian pilih yang mana ya, watermark tuh masuknya di view atau view kayaknya. Nah ini Bapak belum menemukan nih. Mungkin kalian bisa ngasih watermark, silahkan dicoba ya. Watermark atau tulisan sisipan yang di belakang itu ya. Itu boleh. Kalian tambah-tambahin watermark itu boleh. Ya, nanti mungkin Bapak akan cobakan cara membuat watermark. Itu anak-anak itu tentang tugasnya. Jadi dia sudah kesimpan di sini. Nah, nanti Bapak melihatnya gimana? Nah, ini share with me ini, share with me itu yang sudah membagikan ke Bapak siapa? Itu nanti ada latihan 1. Oh, si Ilham kelas 9H misalnya atau siapa Fateka. Nah, itu ada nanti masuk ke sini semua. Nanti Bapak akan ngecek. Itu anak-anak. Jadi kalian walaupun tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan perangkat komputer itu tetap bisa melakukan pembelajaran menggunakan Microsoft Word secara online-nya sudah kesimpan. Nah, gitu anak-anak mungkin yang bisa Bapak jelaskan tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan semua, paling lambat Bapak tunggu sampai besok Minggu jam 00.00 ya, Minggu malam ya. Ya, atau Bapak kasih kesempatan sampai Senin lah, Senin malam itu boleh. Ya, silahkan langsung dicoba itu kalau kalian biar ingat langsung dicoba saja. Itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Jadi Bapak ingin mengulang kembali
kalian bisa tetap menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan secara online, kemudian itu selalu update tanpa harus kalian ngupdate, sudah selalu update ya. Dan itu secara gratis ya. Kalau kalian beli itu langganan 1 bulan tuh sudah Bapak jelaskan kemarin cukup mahal. Kemudian kalian tidak perlu menggunakan laptop atau handphone, maaf atau PC. Ya, kemudian silahkan nanti segera langsung dicoba. Bapak akan tunggu hasilnya seperti apa, apakah kalian sudah bisa menggunakan. Ya, jangan lupa setelah kalian buat dibagikan ke Bapak. Itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Nah, ini silahkan sesi tanya jawab. Ini Bapak matikan, berhenti menyajikan. Baik, anak-anak silahkan ada yang mau ditanyakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Tentang materi ini terlebih dahulu. Mungkin kalian ada yang langsung praktek itu silahkan. Silahkan mic-nya dinyalakan anak-anak. Jangan lupa videonya dinyalakan. Mabar. Pak punya udah wajib pakai akun sekolah, Pak. Satu. Tadi siapa, Nok? Namamu, Nok? Sebutkan namanya, kelasnya. Suaramu patah-patah, Pel. Suaramu, Pel. Tadi yang ngomong, mohon satu-satu dulu, anak dapat mematikan. Mohon anak-anak yang lain dapat gantian. Jangan langsung jadi satu. Nanti Bapak nggak paham apa yang kalian tanyakan. Tadi siapa, Nok? Tolong sebutkan namanya, Nok. Pak, Bela tuh, Pak. punya Bela. aku Bela. Gimana, Bela? bisa pakai akun sekolah, Pak. Nggak bisanya kenapa? Nggak tahu, udah bisa terus ya, Pak. Nah, Bela, kalau coba kamu cek akunnya kamu sudah sesuai belum penulisannya. Kebanyakan teman-temanmu tuh juga sama kayak kamu tanyanya gitu. Pak, saya tuh nggak bisa, Pak, sudah saya coba terus nggak bisa. Terus yang paling aneh lagi, tak Bapak tanya nggak bisanya kenapa nggak tahu lah. Terus Bapak betulkannya tuh gimana? Ya Bapak tuh bukan dukun ya, jadi harus tahu permasalahannya dulu baru Bapak nanti bisa jelaskan. Nah, mungkin Bella itu permasalahannya gini sama kayak teman-teman kamu ini. Itu kamu nggak bisanya itu karena kamu salah nulis akun kamu ya. Coba kamu dicek jangan sampai salah nulis akunnya. Kemudian titiknya, add-nya itu jangan sampai salah. Kemudian setelah itu cek passwordnya. Misal passwordnya tetap kamu coba nggak bisa, nanti Bapak bantu reset passwordnya. Ya, bantu reset passwordnya. Setelah Bapak bantu reset, coba kamu lakukan aktivasi lagi, ganti password lagi, ya ganti password, kemudian verifikasi. Kemudian kalau sudah berhasil, passwordnya disimpan, ya. Biasanya nggak bisanya gini, Pak, kemarin saya menggunakan password ini, kemudian kamu loginnya menggunakan password lama. Nah itu nggak bisa. Otomatis setelah kamu coba berulang-ulang itu nggak bisa. Nah silahkan kalian latih. Nah terus misal nih, kalian sudah membuat password, ada huruf besar sama kecilnya. Kalian ketikkan passwordnya tuh kecil semua. Nah itu kebanyakan nanti nggak bisa. Ya trouble-nya kebanyakan anak-anak nggak bisa. Tapi jangan patah semangat kalau nggak bisa, tetap dicoba. Nanti tanya ke Bapak saja, nanti akan Bapak bantu. Ya, nanti Bella coba akunnya berikan ke Bapak, nanti Bapak resetkan passwordnya. Nanti silakan coba di login lagi aja. Itu ya Bella. Setelah bisa, Ya, nanti Pak. langsung di login di aplikasi Pavin. Cobanya di itu saja ya, di cara aktivasinya jangan di aplikasi Pavin, tapi di Microsoft Teams aja ya, yang sudah Bapak berikan tutorialnya itu. Kalau kalian belum paham, itu simak aja di YouTube Guru TIK, sudah Bapak berikan itu diulang lagi. Iya Bella. Mungkin cukup jelas Bella. Baik, kalau cukup jelas, dan temennya silakan. Ya tadi ada yang ngacung itu siapa ya tangannya? Ini Bapak. Silakan. Taufik ada yang ditanyakan. Taufik suaranya dinyalakan. Nah kalau enggak, mic-nya boleh dimatikan. Taufik ini juga masih belum menggunakan akun sekolahannya. Silakan yang belum menggunakan akun sekolahan untuk menggunakan akun sekolahan. Ya karena itu nanti Bapak akan jelaskan ya kayak OneDrive menyimpan file-file begitu banyak itu secara cepat. Kemudian kalian nggak perlu takut kehilangan.
Manfaatnya banyak sekali, Bapak jamin itu. Kemudian siapa lagi anak-anak yang ingin bertanya? Bapak tunggu. Waktunya masih 8 menit. Abi, ya Abi. Silakan Abi tadi. Halo. Ayo. Yang Pak, kalian kalau ya. lupa email sama sandinya gimana, Pak? kalau lupa email, tadi ada. Bilang mohon dimatikan dulu. Baik, kalau lupa email sama sandinya, silahkan kalian cek di grup. Bapak sudah bagikan apa nama-nama akun kalian. Nama-nama akun kalian itu kok Bapak sudah bagikan kan? Nah itu dicek, ada email kamu nggak, ada nama kamu nggak? Nah, dicek kalau ada, itu berikan ke Bapak nama akun kalian, nanti Bapak resetkan passwordnya, kayak Bella tadi. Ya, kalau semisal nggak ada, kalian sebutkan nama kalian aja. Kalian WA ke Bapak atau WA ke grup, Pak, nah punya saya nggak ada nama ini. Nanti Bapak bantu cek. Ya, kalau semisal di data sudah ada, nanti Bapak resetkan, Bapak berikan akunnya. Kalau emang belum nggak ada, nanti akan Bapak buatkan. Itu ya. Tetapi langkahnya kalian harus ngecek dulu di grup kalian, grup WhatsApp kalian. Kalau enggak, tanyakan ke teman kalian. Coba tengokin punya saya tuh kemarin waktu desain Pak Rofi itu dibuatkan enggak? Sudah ada belum? Ya, kalau sudah ada, dicoba dulu. Kalau nggak bisa, nanti Bapak akan resetkan password. Ya, karena kalau nggak bisa, biasanya itu passwordnya sudah nggak valid lagi, sudah nggak sesuai lagi. Gitu ya. Jadi, silakan dicek di grup, kemudian data kalian sudah ada enggak? Sudah Bapak berikan enggak akun sekolahnya? Kalau belum ada, kalian WA aja ke Bapak atau ke grup, Pak, nama saya ini, nomor absen ini, permasalahannya saya login nggak bisa dengan akun email ini, atau Pak, saya sudah cari nggak ada. Nah, nanti Bapak akan bantu cek, oh, misal nih Gilang, ketemu, ternyata sudah ada, tapi dia nggak tahu, nggak nyimak berarti ini. Ya udahlah, Bapak baik hati, Bapak resetkan, Bapak beri lagi. Ini silahkan dicoba di login. Langsung kalian login, tutorialnya silahkan lihat. Ya, langsung install aplikasi Pavin, langsung digunakan. Itu ya, jadi nyambung. Pokoknya nyambung kalau kalian memperhatikan langkah-langkah yang sudah Bapak berikan di WhatsApp. Itu tadi, siapa tadi Gilang atau siapa itu? Cukup jelas? Kemudian ada lagi mungkin anak-anak yang ingin ditanyakan. Ilham, silakan angkat tangan. Silakan mic-nya dinyalakan, Ilham. Yuk. Ya, gimana Ilham? Gara pakai bot boleh nggak, Pak? Gimana? Gara pakai bot. Pakai bot di dalam secara otomatis itu. Iya. Ya jangan. Coba kamu garapnya kalau bisa otomatis, jangan pakai bot dulu. Karena Bapak ingin tuh kalian bisa mengaplikasikan di HP kalian atau di perangkat kalian. Minimal tuh kalian bisa mengaplikasikan cara menggunakan Microsoft Word gitu ya. Walaupun itu nggak masalah. Ketika nanti kalian ada tugas banyak, kalian pakai bot supaya tugas kalian cepat selesai, oke, nggak apa-apa. Asalkan tugas itu sesuai gitu loh. Intinya sama, yang Bapak perintahkan itu sama. Boleh tidak masalah Ilham, cuma di sini Bapak lebih menekankan keterampilan kalian. Kalian harus bisa cara penggunaannya, gitu ya. Kalian ngetiknya tuh harus bisa, prosesnya tuh kalian tahu, gitu ya. Prosesnya tuh kalian tahu, kemudian langkah-langkahnya, step-stepnya tuh kalian paham ya. Kalau bot kan cepet itu ya, paling berapa menit aja udah selesai ya, bahkan nggak hitungan menit. Gitu. Nah, ini udah Ilham mesti selalu ke depan dulu ini, udah tahu bot, udah tahu macam-macam ini. Itu ya Ham. Kalau pakai Ya, bot Pak. caranya gimana? Malah Bapak nanti bisa dikasih tahu nih. Ya, bisa belajar sama Ilham ya. Karena ini itu. Ya, boleh Iya, nanti kalau kapan-kapan. misal kalian buat itu bot itu biasanya itu kayak WA nih, WA ada pertanyaan, kalian banyak sering nanya-nanya atau Bapak pingin pakai bot ini, tergantung kayak aplikasi chatting di online shop itu toh, permasalahannya apa, bilang aku
Nah, nanti ada botnya menjawab sendiri. Itu disebut bot ya. Nah, ini Ilham nanti bisa diskusi sama teman-temannya ini. Ilham mesti selalu lebih ke depan itu, yang depan ini. Silakan mungkin teman-teman Ilham dibantu tuh teman-temanmu ada yang belum bisa login, belum bisa menggunakan akun sekolah. Ini Bapak sudah jelaskan sampai 15 pertemuan kok masih banyak yang menggunakan. Login aja masih banyak yang belum tahu loh. Itu kasihan menurut Bapak karena sudah zamannya kayak gini kalian kok login masih gagal aja itu. Kalian harus banyak belajar ya. Jangan hanya main game saja. Silakan anak-anak, masih ada waktu 5 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak anggap paham ya. Karena sudah Bapak jelaskan, kalian nggak tanya, berarti Bapak anggap paham. Tinggal nanti langsung dipraktekkan saja. Ada enggak nih? Jangan lupa Bapak mengingatkan untuk screenshot ya. Jangan lupa screenshotnya jangan di-delete dulu, nanti di-upload. Gitu anak-anak ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada enggak ini? Ngomong live ini kesempatan. Boleh diskusi selain materi tadi. Ya. Tapi Bapak harapkan tanyakan tentang tadi ya. Dicoba, silakan dicoba. Bapak tunggu tugas pengumpulan paling lambat besok Senin. Paling lambat besok Senin. Ya, tugasnya sangat mudah. BTIK itu nggak ada tugas yang memberatkan kalian. Mudah, menyenangkan, dan asik. Ya. Dan ini berguna untuk ke depan kalian. Itu pelajaran BTIK. Gimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, Bapak cukupkan gimana? Bapak cukupkan? Oh, Bapak baca di komen dulu ya, di obrolan barangkali ada yang tanya nih. Bapak baca di obrolan dulu. Pak, tampilannya nggak ada. Nah, ini biasanya nggak ada itu karena sinyalnya, sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian data lemot mungkin, nah ini sudah ada yang bales nih. Bagus, data lemot, sudah Bapak jelaskan. Pak, tanggalnya kayak dicontoh Pak, tidak usah tanggalnya sesuai kalian buat ya. Kalau kalian buat tanggal 15 ya ditulis 15. Angkat tangan dulu. Ngapain angkat tangan kalau nggak tanya? Pak, kalau login Pavin pakai sandi yang ada di grup WA atau yang sudah diganti. Yang sudah diganti ya, bukan yang di WA. Yang sudah diganti. Itu ya. Itu yang pertanyaan yang ada di kolom obrolan. Mungkin yang secara langsung silakan. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada anak-anak? Kalau lupa, nanti WA Bapak ya. Apakah bisa beli WA Bapak? Ya boleh, nanti WA Bapak, nanti Bapak gantikan lagi. Makanya kamu jangan sering lupa ya. Ahmad M ini. Jangan sering lupa atau pakai forget password nih, Ferry ini bagus banget nih. Udah. Jadi ini berisik. Ini siapa nih? Linknya dimatikan dulu. Linknya mau dimatikan dulu. Ya gitu ya anak-anak. Jadi kalau kalian lupa password, kalau bisa dicoba lupa password dulu. Kalau nggak bisa ya bilang sama Bapak, nanti Bapak resetkan lah. Bapak baik hati nih sama kalian. Udah 15 pertemuan, suruh ngapus, ngereset password kalian, terus itu 500 anak suruh ngereset password, Pak lupa. Makanya kalau sudah buat, mohon dicatat di buku tulis kalian ya, atau di notepad kalian, supaya nggak hilang. Gitu ya. Nanti silahkan WA Bapak aja atau WA di grup. Mungkin itu pertanyaan yang dari obrolan bisa Bapak sampaikan. Kemudian ada lagi nggak anak-anak yang ikuti live ini ingin ditanyakan atau belum paham? Pak, kapan-kapan bikin aplikasi bareng, Pak? Ya, boleh. Bapak pingin itu bikin aplikasi.
Ada ini nanti Bapak itu sebenarnya kelas 9 itu pingin ngajari kalian membuat web. Jadi membuat web, nanti kalian bisa posting di situ biodata kalian, kegiatan kalian, hasil-hasil karya kalian. Itu asik banget loh. Itu asik banget, sangat menyenangkan. Tapi login aja Pakai belum Android bisa. Studio. Wah, kalau pakai Android Studio kalian harus menggunakan komputer sekolahan itu. Kalau kalian komputernya komputernya speknya rendah itu nanti lemot, panas. Speknya Android Studio speknya harus tinggi itu. Kalau di tingkat SMP kalian membuat web dulu, Ham. Tapi kalau kalian mencoba langsung Android Studio ya nggak apa-apa, nanti Bapak dampingi, Bapak kasih arahannya. Tapi Android Studio itu minimal speknya harus bagus, ya. Minimal RAM-nya tuh 4. 4 aja udah macet ya, bagusnya 8. Itu ya. Bapak itu pengen ngajari dulu web ke web. Web itu jadi kalau kalian cara membuat website itu gimana, membuat blog itu gimana, itu Bapak pengen ngajari itu. Tapi sekali lagi karena mungkin kendalanya tuh banyak teman-teman kalian yang perangkatnya kurang mendukung, kurang speknya kurang, jadi Bapak kasih tentang materi Microsoft dulu yang sering kalian gunakan dan mudah digunakan. Gitu ya. Coba Ham kamu buka di app yang kemarin Bapak jelaskan, fiturnya Office 365 itu ada cara membuat web. Ada cara membuat aplikasi. Itu dicoba Ham. Nanti kalau bisa Bapak diberitahu, nanti Bapak akan bagikan ke teman-teman kalian. Ya, Bapak akan menjelaskan dulu ke intinya dulu. Yang sering kalian gunakan, yang sering kalian manfaatkan, kemudian cara penggunaannya mudah. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau nggak ada, karena waktunya sudah melebihi, Bapak cukupkan ya. Bapak hitung sampai ke 5. Kalau nggak ada, ini Bapak cukupkan ya. 1, 2, 3, 4. Nggak ada? Baik, mungkin anak-anak itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi minggu ini, yaitu cara penggunaan Microsoft Word menggunakan Office 365 secara online. Silahkan anak-anak jangan lupa untuk latihannya dikerjakan. Contohnya sudah Bapak berikan di grup WhatsApp masing-masing. Dilihat sesuai itu, tanggalnya boleh diganti, kemudian boleh dimodifikasi, boleh ditambahkan. Jika biodatanya kurang lengkap, boleh kalian tambahkan. Tetapi minimal seperti itu aja sudah cukup. Ya, jangan lupa dibagikannya bukan di screenshot atau bukan di foto atau bukan dikirim melalui flashdisk, tapi dibagikannya secara langsung ya di alamat email yang sudah Bapak berikan tadi, yaitu rofi@smpn36 Semarang.sch.id. Itu anak-anak, jangan lupa Bapak mengingatkan tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa menggunakan maskernya, terus sering-sering cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bapak atau kata-kata yang belum berkenan. Bapak mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.